Gambar jelas? Jelas, Romo. Jelas, Romo. Ya, kalau wajah saya jelas ya? Wajah Jelas. jelas. Ya, syukurlah. Bisa di Zoom Bapak Ibu saya tampak ganteng, tampak jelek. Ganteng. Ganteng pol Romo. Oh, berarti Ganteng kadang-kadang ada yang Romo. salah dengan kamera Belakangnya Ibu ini. foto-foto Romo banyak ya belakang Romo. Oh ya ini Bang. waktu saya Ya, kehabisan. Ini saya yang ini. Ini uskup kami, uskup Bandung, ketua KWI, Oh, Monsinyur, Monsinyur. Uskup Anton. Ya, Ini sip. kalau yang ini sudah almarhum, uskup emeritus Ruteng, Oh, Syekh Wayang Hubertus Ruteng Ruteng. ya. Ya, saya perkenalan dulu ya. Ngomong-ngomong yang kontak saya yang mana ya? Yang nge-WA saya yang mana? Orangnya yang mana? Oh, siapa? Bu nanti Gedi atau Bu Rika? Bu Rika rasanya. Burika ya? Iya, Yang mana orangnya nggak ya? hadir Romo. Hah? Lagi ada ada keperluan lagi Romo. ada Oh Iya, malah keperluan. nggak ada. ada. Ya Ya, sudah nggak apa-apa. ada keperluan. Oh ya sudah nggak apa-apa. Ya salam jumpa. Saya Romo Aloy. Saya Imam Projo atau Imam Diocesan Keuskupan Bandung. Saya Oh, kehabisan Imam imam SD. baru 4,5 tahun. Ini 25 Juli 2019. Lalu saya sekarang tugasnya sebagai pastor paroki di Santa Maria Fatimah, Lembang atau Karmel. Saya tidak tahu ibu pernah ziarah ke sini atau tidak di Karmel Lembang. Lalu saya juga di Kuskupan di Ketua Komisi Kerasulan Awam. Kalau di Surabaya itu Romo Agus yang gede banget itu, Ketua Kerawang. Saya juga mengajar sebagai dosen di Universitas Santo Borromeus, lalu Parahyangan, lalu mendampingi beberapa kelompok kategorial, KTM, Muda-Mudi, lalu TNI Polri, Pemuda Katolik, dan sebagainya. Dan juga seminari menengah, Cadas Hikmat. Saya juga, orang tua saya dari Jawa Timur, Madiun, sama Tuban, Bapak Ibu saya. Cuman saya lahir besar di Jakarta. Selalu sejak tahun 2000 saya pindah ke Bandung. Ya, begitulah perkenalan singkat saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini karena temanya agak-agak abstrak ya, kehendak Allah, kehendak manusia. Pak, masuk Saya Pak. tidak akan membacakan ayat tertentu, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat kisah. Ya, karena kalau dibaca teksnya panjang sekali. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan kisah ini, kisah Daud dan Batseba. Tahu ya? Kisah Daud dan Batseba. Itu ada di kitab mana ya? Saya lupa saya. 2 Samuel ya kalau nggak salah. Malah saya lupa. Ya, kisah Daud dan Batseba. Daud itu kan raja Israel dan pada zaman itu Daud apa laki-laki itu boleh memiliki banyak istri. Tetapi kalau perempuan tidak boleh punya banyak suami. Itu kan aturannya begitu. Maka Daud itu punya banyak istri tapi dia masih pengen memperistri Batseba ini. Sementara Batseba itu sudah punya suami yang bernama Uria, suaminya Batseba. Sehingga kalau Batseba diambil Daud sebagai istrinya tidak mungkin, tidak boleh karena masih ada suaminya. Lalu Daud membuat rekayasa supaya Uria, suaminya Batseba ini mati. Dengan cara bagaimana? Dikirim ke medan pertempuran, ke medan perang sebagai panglima. Dan Daud tahu musuhnya ini kuat. Makanya pasti mati karena paling depan. Dan betul terjadilah demikian. Uria itu lalu mati di medan pertempuran, perang. Lalu si siapa? Raja Daud bisa mengambil Batseba, jandanya Uria. Nah, tindakan ini lalu kan dianggap jahat ya, bagi Tuhan ini jahat. Kemudian melalui Nabi Nathan, Daud itu pun dengan keras. Tuh, dengan perumpamaan apa ada orang kaya punya banyak lembu lalu ada janda miskin punya satu lembu diambil ya itu seperti Daud. Nah, pertanyaan saya, ini Bapak Ibu silakan menjawab ya. Semoga tidak susah. Tindakan Daud dan Batseba, ini Daud ini kan pebinor ya. Bapak Ibu tahu pebinor nggak? Perebut bini orang. Iya, perebut. Singkatan. Iya, pebinor kan adanya pelakor ada ya pelakor, perebut laki orang. Hmm. Nah, kalau Daud ini pebinor, perebut bini orang. Ya, ada juga istilah lain pelakat. Mungkin pernah pernah dengar atau tidak saya tidak tahu. Pelakat, perebut laki-laki selibat.
Nah, jadi semoga jangan termasuk di dalam salah satunya ya. Nah, menurut Bapak Ibu nih, tindakan Daud mengambil Batseba sebagai istrinya dengan cara membunuh Uria itu dikehendaki Allah atau tidak? Tidak. Enggak, Romo. Sudah jelas ya? Tidak ya? Semua sepakat ya? Iya, Oke, tidak. Saya lanjutkan. Nanti dari Daud dan Batseba, itu kan Batseba hamil, tapi anak pertamanya meninggal, ya, keguguran atau apa? Saya lupa. Anak pertama itu mati. Lalu ada anak yang kedua. Nah, anak keduanya siapa? Ayo, anaknya Daud dan Batseba. Ini terkenal ini, siapa namanya? Salomo Ya. ya. Yang kelak juga akan menjadi raja. Salomo. Salomo, betul. Dan Salomo ini sampai hari ini kita mengenalnya sebagai raja paling bijaksana dalam sejarah Israel. Nah, pertanyaan saya, kehadiran Salomo sebagai raja, apalagi raja yang paling bijaksana, itu dikehendaki Allah atau tidak? Ya, Romo. Ya, sepakat semua ini? iya. Setuju ya? Oke. Kehadiran Salomo itu dikehendaki Allah. Nah, sekarang ini mungkin lebih susah pertanyaannya. Tadi kita sepakat nih bahwa tindakan Daud dan Batseba itu tidak dikehendaki Allah. Sementara kehadiran Salomo itu dikehendaki Allah. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Salomo yang dikehendaki Allah itu justru lahir dari peristiwa yang tidak dikehendaki Allah? Nah, ini jawabannya tidak cukup dengan ya dan tidak. Ada sedikit argumentasinya lah. Kira-kira bagaimana itu kita bisa menjelaskan itu? Ada Bapak Ibu yang mau menyumbang ide, gagasan, jawaban? Mungkin Tuhan itu maksudnya kan dalam dunia itu kan nggak ada yang sempurna ya, Romo. Tapi dari ketidaksempurnaan manusia itu Tuhan tetap menyertai manusia. Jadi masih tetap berkarya melalui maksudnya karya itu tetap apa kayak melengkapi atau ya kayak gitulah, kamu saya nggak tahu kalimat seperti apa, tapi maksudnya dengan kelemahan kita gitu Tuhan tuh pasti akan memperbaikinya gitu dan maksudnya menjadikan berkat apa yang sudah terjadi dalam dunia ini. Jadi walaupun maksudnya kita melakukan kesalahan pasti ada Tuhan yang akan menuntut kita untuk menuju ke keselamatan itu. Jadi walaupun misalnya kita udah salah, ya nggak salah terus-terusan, tapi pasti akan dibenerin sama Tuhan. Kayak gitu sih mungkin tuh kalau nggak salah. Nah, saya setuju sekali ya dengan jawaban itu ya. Apa namanya? Betul, Tuhan memang pasti memberi kesempatan buat kita yang bersalah untuk memperbaiki, untuk bertobat. Nah, sekarang saya mau agak semoga tidak menjebak ya pertanyaannya ya. Kalau misalnya Daud tidak berbuat jahat seperti itu terhadap Batseba, kira-kira Salomo lahir nggak? Enggak. Enggak, Romo. Nah, ini saya sepertinya mulai ada pertentangan di sini. Ayo, kira-kira Salomo akan muncul atau tidak kalau Daud tidak berbuat demikian dengan Batseba? Gimana? Ya, enggak, Romo. Enggak. Oke, setuju semua? Atau ada jawaban lain? Ya singkat ya mau benar nggak? Nah, Rancanganku bukan rancanganmu. Jadi rancangan kita sama Tuhan itu berbeda. Pasti Tuhan membeli yang terbaik selalu. nah, kalau dalam kasusnya Daud dan Batseba gimana kira-kira? Kalau tidak ada perbuatan Daud dan Batseba, itu Salomo akan lahir enggak? Mungkin ada Salomo yang lain, Romo. Salomo yang lahir, Salomo ada berapa? Nanti ada Salomo 1, Salomo 2, Salomo A, Salomo B. Sepertinya udah dirancangan sama Tuhan ya mau karena hidup kita kan ada di dalam tangan Tuhan. Nah, ini saya mau bertolak dari situ. Bahwa tadi kan pertanyaan kedua ingat, ya, dan semua sepakat jawabannya. Salomo, kehadiran Salomo dikehendaki Allah atau tidak? Semua menjawab iya. Nah, kalau memang Salomo dikehendaki Allah dan tidak terjadi perbuatan dosa yang dilakukan Daud dan Batseba, apakah Salomo akan lahir?
kalau memang Tuhan menghendaki Salomo ada, tetap akan ada. Entah bagaimana caranya. Kita tidak tahu. Mungkin muncul bukan dari Daud dan Batseba. Mungkin dari Daud dengan istri yang lain. Kan bisa jadi. Atau Salomo lahir sebagai anaknya siapa nih? Ibu Dina Johan. Ya, Salomo anaknya Butin. Kan kita tidak tahu. Tapi kalau memang Tuhan menghendaki adanya Salomo, pasti akan muncul. Bagaimana mungkin kalau memang Tuhan menghendaki Salomo ada, tapi lalu dibatalkan oleh Daud? Tidak mungkin kehendak Allah lalu dibatalkan oleh manusia. Nah, tetapi lalu meskipun Salomo muncul dari Daud dan Batseba, itu tidak pernah membenarkan tindakan Daud dengan Batseba. Itu tetap salah tindakan itu. Tidak menjadi benar. Tetapi betul tadi yang disebut sama, saya tidak tahu ini Ibu atau Mbak Yu atau Bude atau Bule Yunita tadi ya, kalau tidak salah. Yang mengatakan, iya Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Betul. Bahwa tindakan Daud dan Batseba tidak dikehendaki Allah. Tetapi Allah membiarkan itu terjadi. Tetapi Daud pun akhirnya bertobat juga ya. Allah yang kita imani mampu mengubah yang buruk menjadi yang baik. Allah bisa mengubah perbuatan laknat itu menjadi rahmat. Allah bisa mengubah perbuatan terkutuk itu menjadi berkat. Nah, tetapi jangan lalu menyempitkan pandangan. Wah, kalau gitu syukur ya, untung Daud berbuat dosa. Coba kalau enggak, kan tidak ada Salomo. Loh, enggak begitu. Perbuatan itu tetap salah. Bukan berarti untuk menghadirkan Salomo harus ada dosa dulu, kan enggak. Nah, sekarang kemarin kita baru melewati masa Natal, ya. Pertanyaan yang sama. Ini menghayal sedikit. Kalau misalnya ketika Gabriel mewartakan kabar gembira kepada Bunda Maria, engkau akan mengandung gini, anakmu akan disebut kudus Natal dan seterusnya. Ternyata Bunda Maria menjawab, nggak mau. Saya mau jadi ibu biasa aja. Nggak usah jadi tadi ibu anak Tuhan lah segala macam, nggak usah. Saya mau hidup biasa aja. Kamu cari yang lain aja. Misalnya, ya, misalnya Bunda Maria berkata begitu. Yesus lahir nggak? Dia tetap lahir dong. Masa karya keselamatan Allah batal karena Maria nggak mau jadi ibunya? Nggak mungkin. Itu rencana keselamatan Allah yang sangat-sangat besar yang sudah direncanakan berabad-abad lamanya, tiba-tiba batal. Maaf ya, nggak jadi selamat manusianya. Kenapa? Itu Maria nggak mau sih jadi ibunya. Itu kan tidak. Kehendak yang terjadi itu belum tentu kehendak Allah. Yang terjadi. Bisa jadi Allah hanya membiarkan itu terjadi. Hanya mengizinkan. Ingat apa yang terjadi dengan Ayub. Itu kehendak si jahat itu. Bukan kehendak Allah. Tapi Allah mengizinkan. Ya silakan. Kamu ambil hartanya, ambil ternaknya. Tapi jangan ambil nyawa. Mungkin Allah hanya membiarkan itu terjadi. Ya, tapi kehendak Allah pasti terjadi. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Yang terjadi belum tentu kehendak Allah. Tetapi kehendak Allah itu pasti 15 menit. terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan kehendak kita? Kehendak kita punya kehendak juga. Tetapi kadang-kadang kehendak kita lalu berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tadi ada yang mengutip juga ya, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, lalu untuk bisa menentukan supaya memilih, memutuskan supaya kita sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana? Kita belajar dari pengalaman Getsemani. Yesus itu mau nggak disalib secara manusia? Secara manusiawi dia mau nggak disalib? Jawabannya jelas tidak. Karena doanya jelas. Ya Bapak, jikalau mungkin cawan ini lalu daripada tanpa aku meminumnya. Itu bahasa kira-kiranya, ya Bapak kalau boleh mah jangan disalib lah. Itu kehendak Yesus sebagai manusia. Sah nggak punya kehendak begitu? Ya sah-sah aja. Namanya juga manusia punya kehendak. Kan gitu. Sah nggak kalau Tuhan mohon supaya cuaca cerah, mohon supaya rezeki saya lancar, mohon supaya anak-anak sukses. Sah nggak? Sah-sah saja. Itu juga kehendak manusia. Tetapi lalu kita bisa melihat apakah yang saya kehendaki ini itu menyelamatkan atau tidak. Tuhan Yesus punya kehendak manusia, tetapi kehendak Yesus manusia tidak menyelamatkan.
Karena justru untuk itulah dia menebus dosa manusia dengan cara wafat dan bangkit. Nah, maka terjadi pertempuran tuh antara kehendak Yesus sebagai manusia dengan kehendak ilahi. Terjadi dialog. Kemudian Yesus mengatakan memilih untuk tetap lanjut. Apakah Yesus lalu kalah dengan Bapaknya? Tidak. Apakah Yesus terpaksa melaksanakan kehendak Allah? Tidak. Yesus tetap punya kehendak bebas, tetapi dia memilih dengan bebas, saya mau ikut kehendak Allah saja. Meskipun tidak enak, meskipun sakit, tapi kehendak ini menyelamatkan. Kehendak saya tidak. Maka dia menanggung salib itu dengan, saya kira dengan cinta ya. Saya yakin dengan cinta. Kalau enggak, dia akan ngedumel itu. Kalau bahasa Surabaya itu misuh-misuh. Ya bayangkan kalau Yesus orang Surabaya, terus terpaksa disalib. Sebenarnya dia nggak mau, udahlah, ini karena Bapak yang nyuruh, apa boleh buat terpaksa salib. Itu saya bayangkan, ini kita fantasi liar ya. Itu supaya jalan, tenan iki wong-wong sing gawe dosa, kulo sing mati piye iki. Kan kira-kira gitu. Mungkin Yesus akan mengeluh, loh ini yang buat dosa kok manusia, saya yang mati, bagaimana? Tetapi karena Yesus dengan bebas memilih kehendak Allah, dia menanggung salib itu dengan belas kasih. Nah, sekarang contoh praktisnya orang tua terhadap anak. Saya banyak sekali mendengar cerita anak-anak itu berantem dengan orang tuanya karena beda zaman, sudah beda pemikiran. Gitu. Apakah orang tuanya salah? Enggak. Orang tuanya benar, orang tuanya bijaksana, baik. Apakah anaknya salah? Enggak. Anaknya juga punya kehendak baik juga. Lah kok nggak cocok? Lah memang sudah berbeda. Ini zaman ibu-ibu ini, ABG, 17 tahun, masih SMA. Sudah ada Instagram belum? YouTube belum ada. Sementara sekarang putra-putri ibu bapak usia 17 tahun, mereka sudah fasih dengan Instagram. Anak 2 tahun sudah bisa buka YouTube sendiri. Apakah cara berpikir bapak ibu ketika dulu remaja bisa begitu saja diterapkan untuk anak-anak remaja sekarang? Tidak. Disinilah lalu kita butuh discernment, pembedaan roh. Apakah kehendak saya terhadap anak itu memang kehendak Allah? Atau jangan-jangan saya yang pengen anak saya menjadi seperti yang saya mau? Saya pernah mendampingi calon mempelai itu batal nikah karena selama hidupnya dia ditentukan oleh mamanya. Nah, kamu nanti kuliah itu ya. Nah, kamu nanti usahain ya. Nah, kamu nanti kalau cari pasangan yang ganteng ya. Ternyata apa? Bapaknya itu jelek. Ya minimal dengan saya gantengan saya lah. Sehingga lalu ibunya mengatakan, nak, nanti kamu cari suami yang ganteng ya. Karena suaminya nggak ganteng. Nak, kamu nanti kuliah ini ya. Karena dulu ibunya yang mau kuliah itu tapi nggak kesampaian. Jadi ibu ini ingin supaya anaknya itu memenuhi apa yang dulu tidak terpenuhi dalam dirinya. Dan ini bahaya sekali. Padahal orang tua itu harusnya membentuk anak-anak supaya dia mempunyai kehendak bebas untuk memilih, memutuskan yang terbaik menurut kehendak Allah. Bukan menghendaki anak-anak mengambil keputusan menurut kehendak orang tuanya. Ada saatnya anak-anak waktu kecil semua kehendak orang tuanya. Makan, kan bayi nggak bisa milih makanan sendiri ya. Maksud bayi bisa go food? Nggak bisa. Bapak ibu yang memberikan makanan. Anak-anak tidak diminta persetujuan. Nah, mau susu nggak? Mau ASI nggak? Ya enggak, langsung aja. TK, anak-anak nggak ditanya, nak, kamu mau pilih TK di mana? So, kamu daftar sendiri ya, ini uangnya? Enggak, orang tua yang mendaftarkan. SD masih ya, SMP mungkin ya. SMA sudah mulai tuh, anak-anak memilih pengen SMA di mana. Kuliah, saya mau kuliah di mana, itu kehendak anak sudah harusnya mulai ada. Meskipun nanti bisa didialogkan dengan kemampuan. Aduh nak, kayaknya untuk segitu biayanya nggak cukup. Mau kuliah swasta, aduh biayanya nggak ada. Mau negeri, aduh kayaknya tesnya nggak masuk. Akhirnya kuliahnya di Udayana. Tahu Udayana? Bali. Udah ya nak, gak usah kuliah. Akhirnya gitu, gak usah kuliah. Tetapi paling nggak ada dialog. Belum jodoh. Nah, kamu jangan nikah sama itu. Beda suku. Nah, kamu jangan nikah dengan itu. Itu nggak jelas. Ini yang mau nikah anaknya apa orang tuanya? Kalau proses pendewasaan terjadi, maka orang tua akan membuat anak mampu mengenali kehendak Allah dengan kedewasaan. Dan memang itu tugasnya. Menghantar anak sampai pada pengenalan akan kehendak Allah. Bukan mengantar anak sampai pada kehendak orang tua.
Maka bisa jadi kehendak orang tua dan kehendak anak itu bisa berbeda. Tetapi coba lihat bersama-sama dengan anak dan orang tua. Kehendak mana sebetulnya yang menyelamatkan? Itu salah satu ukurannya. Kalau itu menyelamatkan, saya yakin 99% ini kehendak Allah. Nah, maka kita mohon rahmat Bapak Ibu Saudara, termasuk saya juga, mari kita pelan-pelan ya. Meskipun jatuh bangun kadang gampang, kadang susah, kita mencoba membedakan mana yang kehendak Allah yang sungguh menyelamatkan, membawa kemuliaan bagi Allah, membawa keselamatan bagi manusia, mana kehendak manusiawi yang belum tentu itu menyelamatkan. Jangan-jangan kehendak ini hanya sekedar memenuhi ambisi saya, keinginan saya. Semoga dengan rendah hati seperti Yesus di Taman Getsemani, kita mampu mengenyampingkan kehendak pribadi, kita memilih dengan bebas melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terakhir, saya mengulang lagi seperti kisah Daud dan Batseba. Jangan pernah kecil hati ketika kita pernah membuat pilihan yang salah, Tuhan tidak pernah menghakimi langsung salah lalu selamanya salah. Selama kita masih hidup, kita senantiasa diberikan kesempatan untuk membuka Allah berkarya sehingga Allah mengubah pengalaman baik buruk menjadi pengalaman berkat. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima Amin. kasih Romo. Kasih, Kita Romo. berdoa dulu ya. Kasih. Kita doa dulu. BTW ini kok ada suster SSPS? Halo suster Susana. Ya, Romo. Saya di Bandung juga mengenal beberapa suster SSPS yang studi. Ada suster Margareta, suster Vero. Ya, Romo. Baik. Ya. Dan Salam. ini Bapak Uskup almarhum ini juga Uskup Kluteng. Flores. Ada Ya. biara SSPS di sana. Betul ya suster? Ya, Romo. Baik. Terima kasih. Iya. Salam Salam jumpa ya, suster. Romo. Untuk Ya? suster-suster. Salam untuk suster-suster yang di Ya. sana. Oke. Ya baik. Mari Bapak Itu Ibu suster. fotonya ada Romo Bayu Doakan OP. berkat penutup. Oh ya, Romo. ini Romo Bayu OP, pernah di Surabaya juga. Karena Ya, beliau ini rumahnya di Bandung. ya. Romo Bayu ini teman legionya Monsignor Anton. Makanya waktu itu tabisan imamnya di Bandung bersama dengan Ya, kami. dulu di RM. Ya, sekarang Di beliau di Roma, Tor. Romo Bayu. Oh, pantas enggak kelihatan. Ya. Oke, baik, Pak Suster, Terima Bapak Ibu, kasih, kita Romo. doa Mohon dulu doa ya, atau gimana? penutup, Romo. Oke, doa sekali dulu. Berkat Romo. Baik, mari kita persiapkan diri, kita mohon penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Syukur kepadamu ya Allah, Engkau senantiasa melimpahkan segala hal yang baik kepada kami. Kami juga bersyukur Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk secara pribadi maupun bersama-sama semakin mengenal kehendak-Mu. Kami bersyukur atas komunitas ini, kiranya melalui komunitas ini semakin banyak orang, terutama anggota-anggotanya yang mengalami perjumpaan dengan dirimu, dan perjumpaan itu juga membuahkan hasil yang baik yang juga dirasakan oleh orang-orang yang kami jumpai. Dan semoga komunitas ini sungguh menjadi komunitas yang saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mengasihi satu sama lain, sehingga melalui perjumpaan dan kegiatan di komunitas ini semakin banyak jiwa terselamatkan. Secara khusus kami berdoa ya Bapa, semoga kerahiman-Mu menganugerahkan keselamatan jiwa bagi orang-orang yang telah Engkau panggil melalui kami, terutama keluarga, saudara sangat kenalan kami, terutama yang berada di penyucian, anugerahkanlah mereka kebahagiaan kekal. Dan juga semoga kami kelak juga dapat dipersatukan bersama para kudus-Mu. Kami mohon jadilah pada kami seturut dengan apa yang Kau pandang baik, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk semakin mengenali kehendak-Mu, dan dengan rendah hati kami mau menyesuaikan kehendak kami sendiri seperti apa yang Engkau kehendaki. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga, orang-orang yang kita bawa dalam doa-doa kita, komunitas, paroki, keuskupan kita, dan juga aktivitas kita pada sore hari ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.